Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Berhubung kita tidak bisa bertemu karena diliburkan sekolahnya, maka Ibu akan menyampaikan materi lewat slide ini ya. Semoga dengan materi ini walaupun disampaikan lewat slide bisa dipahami oleh kalian semua. Minggu kemarin Ibu sudah menyampaikan video tentang pembentukan gunung berapi. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang tata surya. Kita mulai ya. Nah, pada materi tata surya ini, Ibu akan membahas hanya dua hal saja pada pertemuan yang sekarang ini, yaitu tentang karakteristik anggota tata surya dan asal-usul terbentuknya tata surya. Nah, karakteristik anggota tata surya dulu ya kita bahas. Karakteristik anggota tata surya yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama planet, yang kedua komet, ketiga meteorit, dan yang keempat adalah asteroid. Kita perlu ingat bahwa anggota tata surya itu sebenarnya terbagi menjadi dua ya. Ada yang namanya bintang dan ada yang namanya anggota bukan bintang. Anggota bintang itu adalah anggota dalam sistem tata surya yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Tapi kalau yang disebut bukan bintang adalah anggota dalam sistem tata surya yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Nah, yang pertama ini planet. Planet ini merupakan anggota sistem tata surya yang bukan merupakan bintang karena dia tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Tapi cahaya yang dia pancarkan itu berasal dari pantulan sinar matahari. Nah, planet ini merupakan anggota sistem tata surya yang ukurannya cukup besar. Nah, anggota planet yang kita kenal dan yang kita pelajari yang sudah diakui secara internasional itu ada 8 planet ya. Ini berurut dari yang paling dekat dengan matahari sampai yang paling terjauh dari matahari. Nah, planet itu diantaranya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus, serta Neptunus. Pluto tidak masuk ya, karena Pluto sudah tidak diakui sebagai planet karena dia memiliki garis edar yang tidak pada tempatnya, berubah-ubah garis edarnya, maka dia bukan dimaksudkan ke dalam planet. Karena kalau planet dia memiliki garis edarnya sendiri. Nah, berdasarkan kedudukan garis edar planetnya, berdasarkan kedudukan garis edar planet dibagi dua. Ada planet dalam, ada planet luar. Apa itu planet dalam? Planet dalam adalah planet yang garis edarnya berada di antara matahari dan bumi. Nah, anggotanya adalah Merkurius dan Venus. Sedangkan planet luar adalah planet yang garis edarnya dari matahari lebih jauh dari garis edar bumi. Nah, anggotanya adalah selain Merkurius dan Venus, sisanya yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sekarang kita bahas masing-masing ciri planet yang 8 itu ya. Nah, yang pertama adalah Merkurius. Merkurius ini merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan paling dekat dengan matahari. Bisa kita lihat dia warnanya abu-abu ya. Di samping itu ada gambarnya ya, bisa kalian lihat warnanya abu-abu. Lalu dia memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Terbayang ya, jaraknya 57 juta kilometer dari matahari. Ini padahal dia letaknya paling dekat dengan matahari, tapi jaraknya itu udah sampai 57 juta kilometer. Nah, dia itu terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Diameternya 4.879 km.
Nah, suhu di planet Merkurius ini mencapai 430 derajat Celcius. Nah, untuk bagian planet yang menghadap matahari dan min 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. Jadi suhunya sangat panas ya. Air mendidih aja suhunya 100 derajat. Nah, ini suhunya mencapai 430 derajat. Maka Merkurius ini tidak bisa ditempati oleh kita manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Planet yang selanjutnya adalah Venus. Nah, Venus ini dikenal dengan planet yang disebut bintang fajar atau bintang senja. Karena planet ini suka muncul pada pagi hari bersamaan dengan matahari terbit, ya, atau ketika matahari sedang terbenam, maka dia disebut bintang fajar atau bintang senja. Planet ini warnanya putih kekuningan. Nah, jaraknya 108 juta kilometer dari matahari. Dia diameternya 6.502 km dan berotasi melawan arah rotasi planet-planet lain. Nah, ini planet Venus ya. Yang ketiga adalah Bumi. Nah, Bumi ini adalah planet yang kita tempati ya. Planet yang ditempati oleh kita manusia dan makhluk hidup lain. Karena planet ini adalah planet yang paling aman dan cocok bisa ditempati oleh makhluk hidup. Kenapa? Karena dia memiliki ciri yang pertama, warnanya biru kehijauan. Warnanya biru karena bumi ini 2/3 bumi kita ini isinya adalah lautan. Maka kalau dilihat dari atas, maka bumi ini terlihat berwarna biru kehijauan. Jaraknya kurang lebih 149,6 juta kilometer dengan matahari. Nah, dia diameternya 12.742 dan memiliki satu buah satelit alami yang bernama Bulan. Ya, jadi satelit bumi adalah Bulan. Jadi bulan ini selalu mengiringi bumi ketika bergerak mengelilingi matahari. Planet yang selanjutnya adalah Mars. Nah, setelah bumi adalah Mars. Mars ini sering disebut sebagai planet merah karena dia memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer, memiliki diameter sekitar 6.779 km dan memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Sama, Mars ini juga tidak bisa ditempati oleh manusia ya. Nah, planet yang selanjutnya adalah Jupiter. Nah, Jupiter ini dikenal sebagai planet yang paling besar dalam sistem tata surya. Dia warnanya orange, kombinasi orange dan putih. Jaraknya 778,55 juta kilometer dengan matahari. Nah, karena dia planet besar, maka diameternya juga paling besar, yaitu sekitar 14.890 km. Nah, planet Jupiter ini merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada sistem tata surya, yaitu sekitar 67 satelit. Planet yang selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus ini planet yang paling cantik di antara planet yang lain ya, karena dia memiliki cincin. Cincin ini terbentuk dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya, sehingga gumpalan es ini terlihat seperti cincin. Warnanya kuning pucat. Nah, jarak antara Saturnus dengan matahari itu adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Jadi kebayang miliaran jaraknya dari matahari. Diameternya itu sebesar 116.463 kilometer diameternya. Lalu dia memiliki satelit sebanyak 56 satelit. Planet selanjutnya adalah Uranus. Uranus merupakan planet yang memiliki suhu terendah dan paling dingin di antara planet-planet yang lain. Suhunya itu bisa mencapai minus 224 derajat Celcius. Jadi bisa beku kalau kita ada di Uranus ya. Suhunya sangat dingin sekali. Dia warnanya biru muda. Dia memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Nah, diameternya 50.724 km dan memiliki satelit sebanyak 27 buah. Planet yang terakhir, Neptunus. Nah, ini Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari. Dia warnanya juga biru seperti planet Uranus.
jaraknya sejauh 4,5 miliar kilometer dari matahari. Dia diameternya kurang lebih 49.530 kilometer dan dikelilingi oleh 8 buah satelit, diantaranya satelit Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Nah, itu tentang planet ya. Nah, yang kedua adalah komet. Komet juga anggota dalam sistem tata surya. Apa ciri komet? Yang pertama, komet itu sering kita sebut sebagai si rambut panjang. Kenapa? Karena komet merupakan anggota tata surya yang memiliki orbit yang sangat lonjong. Nah, selain itu, periode edar komet sangat besar sehingga komet dapat kita lihat dalam selang waktu yang cukup lama karena dia beredar dalam garis edar yang besar sehingga dia beredar membutuhkan waktu yang lama. Misalkan saja komet Halley yang pernah dilihat dari bumi, dia itu bisa kita lihat dalam kurun waktu 75 sampai 76 tahun sekali. Nah, itu komet Halley. Nah, ciri komet selanjutnya adalah selang waktu kemunculan komet itu disebut namanya dengan revolusi komet. Nah, komet ini juga sama dengan planet, dia beredar mengelilingi matahari. Nah, komet selain disebut rambut panjang, komet juga dikenal sebagai bintang berekor karena sewaktu dia bergerak mendekati matahari, lapisan gas di permukaan terdesak oleh sinar matahari sehingga dia membentuk ekor yang memanjang hingga jutaan kilometer dan selalu mengarah membelakangi matahari. Itu komet ya. Nah, anggota tata surya selanjutnya adalah meteorit. Nah, apa itu meteorit cirinya? Meteorit ukurannya kecil, ya, lebih kecil dari planet yang 8 itu. Dan orbitnya dia tidak beraturan. Kalau planet memiliki garis edar, memiliki orbitnya masing-masing. Tapi kalau meteorit ini orbitnya tidak beraturan. Yang kedua, jumlahnya banyak tak terhingga. Karena ukurannya kecil, maka dia jumlahnya banyak, dia tidak terhitung atau tidak terhingga. Nah, meteorit ini bisa sampai ke bumi. Nah, ketika dia sampai ke bumi, dia akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Nah, bahkan bisa terbakar ketika sampai di atmosfer bumi. Nah, hanya ketika sampai di bumi hanya muncul lintasan cahaya saja. Nah, meteorit yang seperti ini disebut dengan meteor. Tapi ada juga meteorit yang sampai ke bumi tapi dia tidak terbakar di atmosfer bumi. Nah, meteorit jenis ini dinamakan meteorit ya. Nah, jadi meteor dan meteorit itu berbeda. Selanjutnya, meteorit yang sampai ke bumi dapat menimbulkan gempa bumi dan kawah yang besar. Ya, kalau meteorit itu bisa sampai ke bumi tanpa dia terbakar di atmosfer bumi. Anggota tata surya selanjutnya adalah asteroid. Apa itu asteroid? Asteroid itu artinya yang menyerupai bintang. Ya, dia menyerupai bintang. Nah, dia terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Sifatnya sama seperti planet, tapi ukurannya lebih kecil. Maka dia sering disebut sebagai planetoid. Ya. Itu adalah anggota sistem tata surya yang bisa kita pelajari dalam sistem tata surya ini. Nah, sekarang kita masuk ke asal-usul tata surya. Tata surya yang kita kenal tadi beserta anggotanya ya. Jadi dia itu tidak terbentuk dengan sendirinya, tapi ada beberapa teori yang mengemukakan tentang bagaimana asal-usul tata surya itu terbentuk. Nah, asal-usul tata surya itu dibagi menjadi tiga periode penemuan sejarah. Yang pertama adalah periode sejarah awal terbentuknya tata surya. Yang kedua, periode terbentuknya tata surya sesudah Newton. Dan ketiga, periode terbentuknya tata surya pada awal abad ke-20. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah periode sejarah awal terbentuknya tata surya. Berdasarkan sejarah awal terbentuknya tata surya, ternyata jauh sebelum Masehi, berbagai penelitian, pengamatan, dan perhitungan telah dilakukan untuk mengetahui rahasia di balik tata surya. Penelitian pertama ini dilakukan oleh bangsa Yunani. Mereka meyakini bahwa benda langit terdiri dari bumi, matahari, dan planet
yang memiliki sistem yang berbeda yang berbentuk bola. Ya, jadi ini disebut menurut teori Pitagoras. Lalu di sini di sejarah awal teori tata surya ada penelitian tentang permulaan perhitungan ilmiah. Perhitungan mula-mula itu dilakukan oleh Aristarchus. Aristarchus menyatakan bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk lingkaran yang menjadi titik awal teori heliosentrik. Nah, di sejarah awal terbentuknya tata surya ada juga namanya teori geosentrik. Teori geosentrik ini menyatakan bahwa semua objek bergerak relatif terhadap bumi. Tapi teori ini mempunyai banyak kelemahan dan tidak diakui. Akhirnya muncullah teori baru yang namanya teori heliosentrik. Teori heliosentrik ya, ini dikemukakan oleh Kopernikus atau Nicolaus Kopernikus. Dia menyatakan bahwa matahari merupakan sistem tata surya dan bumi bergerak mengelilingi matahari itu dalam orbit yang berbentuk lingkaran. Teori ini dilengkapi lagi oleh lahirnya hukum Kepler. Hukum Kepler dicetuskan oleh Kepler yang menyatakan bahwa planet bergerak dalam orbit yang berbentuk elips, ternyata bukan lingkaran, di mana orbit itu yang berbentuk elips itu planet itu bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat sistem tata surya. Nah, lalu di sejarah awal terbentuknya tata surya juga di sini ditemukan teleskop untuk melengkapi penelitian ya. Teleskop ini ditemukan oleh Galileo Galilei. Nah, dia ini orang yang pertama melihat keberadaan cincin pada planet Saturnus. Itu tentang teori awal pembentukan tata surya. Nah, lalu muncul tahapan baru, muncul teori tata surya sesudah Newton. Nah, sebagaimana kita tahu, Newton itu adalah orang yang menemukan tentang gravitasi bumi. Nah, kemunculan Newton dengan teori gravitasinya ini sebenarnya dia menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan teori ilmiah pembentukan tata surya. Nah, perkembangan teori pembentukan tata surya sampai dengan tahun 1960 pada masa Newton ini terbagi dalam dua kelompok pemikiran, yaitu teori monostik dan teori dualistik. Apa itu teori monostik? Teori monostik menyatakan bahwa matahari dan planet berasal dari materi yang sama. Sedangkan teori dualistik menyatakan bahwa matahari dan bumi berasal dari sumber materi yang berbeda dan terbentuk dalam waktu yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah periode pembentukan tata surya pada awal abad ke-20. Nah, pada abad ini pembentukan tata surya ini mulai berkembang dan mulai menemukan titik terang. Teori awalnya terbentuk pada abad ke-20, ini didominasi oleh dua orang Amerika, yaitu Thomas Chamberlain dan Forrest Moulton. Nah, di pembentukan tata surya pada awal abad ke-20 ini ada beberapa teori. Yang pertama teori pasang surut Jens, yang kedua teori bintang kembar. Nah, pada teori pasang surut Jens itu dikemukakan bahwa tata surya merupakan hasil interaksi antara bintang lain dan matahari. Sedangkan menurut teori bintang kembar, nah teori ini menyatakan bahwa pada awalnya terdapat dua bintang kembar, kemudian satu bintang meledak menjadi serpihan kecil. Nah, akibat pengaruh gravitasi bintang yang tidak meledak, serpihan itu berputar mengelilinginya. Serpihan yang kecil ya berputar mengelilinginya. Nah, serpihan itu akhirnya disebut planet, satelit, pengiring planet, dan benda-benda kecil lainnya. Sedangkan bintang yang tetap utuh, yang tidak meledak, itulah yang dinamakan akhirnya dengan matahari. Nah, lalu muncul teori baru untuk melengkapi teori yang tadi, namanya teori protoplanet atau teori kondensasi. Nah, ini akhirnya teori yang melengkapi teori-teori sebelumnya, karena pada teori ini menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari proses pemampatan awan gas dan debu. Nah, katanya proses ini berlangsung lebih dari miliar tahun yang lalu, hingga pada proses pemampatan ini partikel debu yang bergerak ke tengah
mempunyai tekanan lebih tinggi sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Nah, inilah akhirnya membentuk yang namanya matahari. Sementara bagian yang paling luar berputar sangat cepat sehingga terpecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang lebih kecil hingga menjadi planet dan benda-benda langit lainnya. Nah, teori inilah yang disebut sebagai teori paling populer dan diakui sampai dengan sekarang. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi tentang tata surya. Nah, untuk selebihnya akan Ibu bahas lagi di pertemuan selanjutnya ya. Untuk lebih memahami tentang materi ini, mungkin Ibu akan memberikan tugas. Tugas yang pertama, kalian coba gambarkan sistem tata surya secara lengkap beserta anggota-anggotanya sudah Ibu jelaskan tadi, lengkap ya. Jadi di dalam sistem tata surya itu selain ada matahari, ada 8 planet, pastinya dilengkapi dengan asteroid, meteorit ya. Anggota tata suryanya secara lengkap dan letaknya itu harus benar, di mana letaknya semua anggota tata surya itu. Nah, untuk lebih mendalami dan mentafakuri tentang sistem tata surya ini, tugas yang kedua juga Ibu minta tolong carikan dalam Al-Quran ayat yang berhubungan atau satu surat dan ayatnya yang berhubungan dengan sistem tata surya ini. Karena sebagaimana kita tahu setelah kita pelajari tentang sistem tata surya itu terbentuk sangat luar biasa ya. Tuhan yang menciptakan tata surya ini dan setiap anggotanya itu teratur bergerak dalam garis edarnya masing-masing. Tidak ada yang berbenturan ya. Jadi coba tolong carikan di dalam ayat suci Al-Qur'an surat apa yang berhubungan dengan sistem tata surya ini dan ayatnya ayat berapa. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.